Siapakah Dewa Mangkrak itu? Di mata saya sebagai rakyat jelata, kata mangkrak ini lebih tepat kalau Bapak Ibas mengingatkan ayahandamu SBY. Dan saya rasa semua masyarakat Indonesia ini tahu tentang hal itu. Baik kami yang di wilayah timur Indonesia ini maupun saudara dan saudari kami yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. Menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri, yang artinya melakukan sesuatu perbuatan yang memalukan nama baik kita sendiri. Halo Indonesia, salam jumpa kembali dengan suara rakyat jelata dari wilayah Indonesia Timur ini di Sainai TV. Peribahasa ini saya tujukan kepada Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas ketika dia mengingatkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo agar jangan ada proyek yang mangkrak. Politisi Partai Demokrat yang merupakan putra bungsu dari Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan Presiden Jokowi agar tetap melanjutkan sejumlah proyek yang telah dikerjakan sejak lama. Sebab meski pandemi belum reda, pembangunan harus tetap berjalan. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR tersebut menjelaskan bahwa meski tak semua proyek mendapat sambutan baik dari rakyat, namun apa yang telah dimulai harus segera dituntaskan. Misalnya kata Ibas, proyek kereta cepat maupun pembangunan jalan raya. Selain itu, Ibas pun mempertanyakan peta jalan pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana menurutnya di era Presiden SBY dikenal dengan istilah MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bapak Ibas Yudhoyono yang terhormat, sebelum saya berkomentar perihal statement Bapak yang mengingatkan bahwa Bapak Presiden Jokowi agar jangan ada proyek mangkrak, saya ingin bertanya, apakah Bapak tidak malu ketika Bapak melontarkan statement seperti ini? Siapakah Dewa Mangkrak itu? Di mata saya sebagai rakyat jelata, kata mangkrak ini lebih tepat kalau Bapak Ibas mengingatkan ayahandamu SBY. Dan saya rasa semua masyarakat Indonesia ini tahu tentang hal itu. Baik kami yang di wilayah timur Indonesia ini maupun saudara dan saudari kami yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. Apalagi Bapak yang statusnya sebagai anak kandung dari SBY dan juga orang terhormat di kubu Partai Demokrat ini. Statement ini sangat tidak pantas Bapak lontarkan ke ruang publik karena akan mempermalukan diri Bapak sendiri. Mungkin di sisi lain Bapak bermaksud untuk mengingatkan pemerintah, tetapi bukan dengan statement seperti ini. Masih ada kata-kata yang lebih pantas. Misalnya Bapak Ibas mau berusaha keras untuk bekerja sama dengan pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak yang belum rampung di masa kepemimpinan SBY itu. Itu jauh lebih sopan agar masyarakat Indonesia tidak mengungkit lagi masa lalu di negara ini saat dikuasai oleh ayahandamu. Akhirnya, sebelum saya mengakhiri konten singkat saya ini, saya ingin membaca sedikit beberapa list proyek mangkrak yang belum rampung di era SBY yang dituntaskan oleh pria kelahiran Solo, ex-gubernur DKI Jakarta ini, biar ke depan Bapak Ibas bisa ingat kembali. Yang pertama, pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang dan ruas tol Cimanggis-Cibitung. Proyek ini tertunda sejak tahun 2006 silam. Yang kedua, pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yaitu di Ambon yang tertunda sejak tahun 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772,9 miliar rupiah.
Yang ketiga, proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan Bandara Kertajati ini menelan biaya mencapai 10 triliun rupiah. Dan yang terakhir, proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang diresmikan Jokowi pada tanggal 22 Maret 2021. Demikianlah konten saya kali ini. Salam hormat buat Pak Ibas. Semoga ke depan Bapak bisa menggunakan cara-cara yang sehat untuk menaikkan popularitas partai atau mungkin elektabilitas dari Pak AHY yang isunya mau maju capres di 2024 nanti. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.